Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Neti Milani. Hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur cerita fiksi atau hal-hal apa saja sih yang membentuk dan mempengaruhi suatu cerita agar menjadi bahan bacaan yang menarik untuk dibaca. Unsur-unsur cerita fiksi terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik atau pembentuk cerita dari dalam. Lalu ada unsur ekstrinsik atau hal-hal yang mempengaruhi terbentuknya suatu karya dari luar. Unsur intrinsik ada tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar, sudut pandang, dan amanat. Sementara unsur ekstrinsik ada latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai pada cerita. Kita masuk ke unsur intrinsik. Tema, yaitu dasar cerita yang menjadi pembahasan utama dalam pembuatan sebuah cerita. Kita dapat artikan juga bahwa tema adalah pokok pikiran cerita yang dipakai untuk membuat suatu cerita. Contohnya ada tema tentang persahabatan, pahlawan super, atau tema petualangan, dan lain-lain. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tokoh dapat dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Sementara itu, penokohan adalah cara pengarang untuk menampilkan tokoh sehingga terlihat bagaimana sifatnya. Contohnya adalah cerita tentang Gundala, di mana tokohnya bernama Sancaka dan ada juga tokoh yang bernama Pengkor. Coba kalian lihat poster ini. Apakah ada yang pernah menonton filmnya? Ya, ini adalah cerita fiksi yang juga diangkat menjadi film. Jika ditanyakan bagaimana penokohan Sancaka, dapat kita katakan bahwa Sancaka adalah tokoh pemberani. Hal itu terlihat saat Sancaka melawan preman yang coba mengganggu temannya. Nah, apa ada yang bisa menebak apa tema dari cerita ini? Ya, cerita Gundala adalah cerita tentang pahlawan super. Selanjutnya, alur atau plot, yaitu urutan waktu yang terjadi dalam cerita. Di sini kita akan membahas tentang dua jenis alur, yaitu alur maju. Jika peristiwa yang dialami tokoh tersusun menurut urutan waktu. Hal ini bisa kita amati dari adanya kalimat keesokan harinya atau beberapa bulan kemudian. Nah, seperti itu. Selanjutnya alur mundur, yaitu jika peristiwa berjalan dari peristiwa paling akhir menuju peristiwa awal. Nah, secara singkatnya kita bisa bilang kalau alur mundur ini untuk menceritakan kenangan atau cerita yang sudah lampau. Selanjutnya sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang untuk menyajikan tokoh, menyajikan tindakan tokoh, latar, dan menyajikan berbagai peristiwa lainnya. Sudut pandang yang akan kita pelajari ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku, saya, atau kami. Ibu berikan contohnya ya. Aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Ukiran jati bertuliskan huruf Jawa kuno menjadi saksi bisu kelahiranku. Di tempat ini 20 tahun yang lalu aku dilahirkan. Titik, 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 dan seterusnya. Kita bisa lihat bahwa sudut pandang orang pertama sama seperti orang yang sedang menceritakan kisahnya sendiri. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ceritanya memakai alur apa? Ayo. Ya, pintar. Ini memakai alur mundur. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga. Biasanya menggunakan kata dia, ia, mereka, atau juga bisa menyebutkan nama tokohnya.
Kata ganti ini digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam sebuah cerita. Kita lihat contohnya ya. Sudah 6 bulan ini Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Ia sampai beradu pendapat dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersih tegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan derayan air mata. Jadi di sini seolah-olah ada orang lain yang menceritakan kisah hidupnya Naomi. Nah, coba kalau cerita Naomi ini menggunakan sudut pandang orang pertama akan menjadi seperti ini. Sudah 6 bulan ini aku terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibuku tidak ada yang merestui jalur karir yang aku geluti. Aku sampai beradu pendapat dengan ayah yang memang memiliki watak keras. Kami sempat bersih tegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh ibu dengan derayan air mata. Nah, sudah terlihat kan perbedaannya? Kita lanjut ke amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca agar pembaca bisa mengambil pelajaran yang baik dari cerita tersebut. Contohnya, cerita Laskar Pelangi. Ada yang pernah membaca novelnya? Ya, ini menceritakan tentang sekumpulan anak yang sangat gigih untuk belajar dan jauh dari fasilitas yang memadai, mereka tetap semangat untuk meraih cita-cita mereka. Nah, sampai di sini dulu penjelasan tentang unsur intrinsik pada cerita fiksi. Soal nomor 1, unsur-unsur cerita fiksi terbagi dua, yaitu maka jawabannya yang benar adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Soal nomor 2, ada berapakah komponen unsur intrinsik? Ya, jawabannya yaitu ada 6. Soal nomor 3, pelaku dalam cerita adalah, jawabannya yaitu tokoh. Soal nomor 4, urutan yang paling benar untuk komponen unsur ekstrinsik adalah, nah, urutan yang paling benar adalah yang pertama yaitu latar belakang pengarang, yang kedua latar belakang masyarakat, dan yang ketiga nilai-nilai pada cerita. Soal nomor 5, tema adalah, jawabannya yang paling benar adalah yaitu dasar cerita yang menjadi pembahasan utama dalam pembuatan sebuah cerita.